ilmu hadin nadim. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Famali ainika in qul takfufa hamata wa mali qalbika in qul tastafiq yahimi. Ayah sabu sabu anal hubba munkatimun ma baina sajimin min huwa muttarimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nazim rahimahullah ta'ala, famali ainika, ini dua bait ini menjelaskan terkait dengan cinta. Kalau kemarin kita bicara masalah rindu, sekarang kita bicara masalah cinta. Karena rindu itu terkait dengan cinta. Tapi yang dimaksud dalam bait ini itu bukan cinta pada manusia, tapi cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cinta itu sesungguhnya sama. Karena itu orang yang cinta itu memang sengsara. Jadi cinta itu menyengsarakan. Kenapa menyengsarakan? Karena orang kalau cinta itu ya segalanya itu akan dilakukan meskipun sengsara. Kalau kita cinta pada manusia maka itu menyengsarakan. Hutan-hutan bareng moro nenggon apel nenggon pacare, kan sengsara. Ya gak duwe bensin utang-utang. Sampai tuku bensin gak duwe duit akhirnya ninggal KTP. Nah itu namanya cinta itu menyengsarakan. Lah cinta pada Allah juga sama. Cinta pada Allah itu menyengsarakan juga oleh kita. Nah, cinta pada Allah itu ya kita malam-malam bangun. Nah, kenapa kita bangun malam-malam untuk ngambil air yang Allah itu menyengsarakan juga air wudhu kita. Dingin-dingin kita ngambil malam-malam bangun air. Nah, kalau di Tulung Agung nggak seberapa gitu ya air yang coba kalau tempatnya Fahmi ngomong di Wonosobo bawahnya. Oi, monggo Pak Zuri ya iki. Jadi maka dingin-dingin itu kita ambil air wudhu itu ya karena apa? Karena kita cinta pada Allah. Tapi kalau sudah nggak cinta, ya sudah. Jangan kalau di tempat yang dingin seperti ambil air, di tempat yang panas saja ngambil air itu juga nggak mau gitu loh. Jangankan disuruh untuk mengawini gitu loh. Untuk melihat saja itu sudah nggak mau. Kenapa? Karena sudah nggak cinta. Tapi kalau sudah cinta, ya sudah, apapun akan dilakukan. Bahkan dengan menghabiskan hartanya sampai entek-entekan itu ya. Contohnya ya Bapak Ipang ngono kuwi. Jadi cintanya tak tersampaikan, Pan. Tapi yang namanya orang cinta itu tidak langsung ngomong cinta. Tapi cinta itu mesti disimpan. Maka cinta itu awalnya adalah itu disimpan. Maka famali ainika. Nanti kalau bisa semua punya kitabnya ya. Kitab yang tidak, ya belajar maknani lah. Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia, gak apa-apa. Awal-awal pakai bahasa Indonesia. Nanti jumlahnya berapa ya? 30 ya. Nanti kita belikan semua aja, Man ya. Belikan Man 30 Man. Di Shopee. Nah.
Wis enek sultane itu ya. Wis enek Sultan Zuhri itu ya. Gak usah sofi-sofinan, sofi kesuwen. Wong sofi dirabi karo wong kok. Nanti biar Pak Zuhri yang membelikan. Tapi siap nggak nanti dijaganya ternyata nggak dibelikan. Lola lali kan repot. Nah, siap ya, siap. Iku lho sedekah ngono kuwi Pak Zuhri. Atine teko pertama wis di kompasi gak apa-apa. Nah itulah cinta itu berkorban gitu loh. Nah, jadi salah satu cinta itu ya berkorban. Jadi karena itu kita cinta pada istri itu berkorban. Ngomong cinta-cinta tapi nggak pernah nafkahi. Ya gled apa blegedes apa jenenge? Apa blegedes itu ya? Belgedes. Lawang cinta kok nggak gelem nafkahi. Gelem nompaki gak gelem nafkahi. Cinta capopo ngono kuwi lho. Lha iku dhisik padha karo ana tanggoku. Zaman semua mahar iku asih paling sing 500.000 ngono ya lho. Tukaran karo bojone. Mas, mahare 1.000 njaluk sedina ping 3 ngono lho. Jadi cinta itu memang berkorban itu loh, berkorban. Kita cinta pada Allah berkorban. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya korban itu untuk menguji seberapa besar cinta kita pada Allah. Karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui mimpi diperintahkan oleh Allah itu untuk berkorban. Yang dikorbankan justru anaknya. Maka dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita belum dikatakan orang baik sebelum kita mengorbankan yang kita anggap baik. Itu namanya kita cinta pada kebaikan. Maka kita mengorbankan yang kita anggap baik. Contohnya awake dhewe duwe sego. Sing diwenehne ning nggon tanggane ya aja sego sing esuk. Turahan berkat pisan. Gak kepangan akhirnya diwenehke tanggane. Tapi yang diberikan itu yang kita cintai. Kita sedekah berkas, awal beras, ya beras itu yang kita kasihkan. Nah awalnya cinta itu kita diam. Fama li ainika, ya fama li ainika. Monggo apa king nopo ainika li ainika maring loro mripat loro sira. Ingku lamun ngucap sapa sira ikfufa ngempet sapa sira ngempet sira ikfifa ini ikfifa dikatakan ikfifa ngempet sira. Kalau kita sudah dicinta dicegah ikfifa ojo, maka apa hamata mongko malah dredesan apa jenenge kuwi brebes mili. Jadi misalkan ada seorang itu sudah kadung cinta kemudian dicegah ikfifa, jangan kau mencintai dia, itu malah nambah nemen. Tapi ditekoi opo kamu seneng karo kae. Biasanya dia berani untuk mengatakan bahwa dia cinta pada dia. Tapi itu akan terlihat dari mata. Karena mata itu sesungguhnya itu mulut berkata, tapi mata tidak bisa dibohongi. Mulut bisa berbohong. Mulut bisa mengalihkan perhatian, tapi mata nggak bisa dibohongi. Karena itu sesungguhnya mata itu adalah sejuta makna, sejuta fakta, sejuta data. Karena itu nek sampean ingin roh sesungguhnya orang itu, ya sesungguhnya orang itu, apakah orang itu senang dengan kita atau tidak, itu dari mata.
Makanya istilah orang bahasa itu kan, mata itu kan bermacam-macam, pandangan itu bermacam-macam. Apa mata itu punya makna yang berbeda-beda. Ada yang disebut sebagai air matanya sama, tapi maknanya beda. Misalkan ada air mata buaya, terus air mata cari muka. Enak sing ngono kuwi. Ono air mata bahagia, air mata sedih. Itu sama-sama air mata. Nah, biasanya yang mudah mengeluarkan air mata itu biasanya mbak-mbak, para wanita mudah mengeluarkan air mata. Nah, tapi air mata itu jangan sampai dimaknai sama, jangan dimaknai sama. Karena itu kalau misalkan seorang laki-laki kemudian dihadapkan pada air mata, maka biasanya luluh. Nah, itu berarti air mata itu air mata kebohongan. Tapi ada juga pandangan mata juga berbeda-beda. Mata itu nggak usah mengeluarkan kesedihan, tapi mata itu juga bisa bermakna ketika dia memandang. Sama-sama memandang tapi beda maknanya. Ada yang memandang pandangan mesra, ada yang lirikan aja berbeda-beda, lirikan mesra, ada lirikan sinis, ada lirikan sirik. Misalkan ngene iki. Jadi lirikan itu bermacam-macam makna. Karena itu dalam ilmu psikologi itu mata itu salah satu bagian terpenting dari indikator keadaan jiwa seseorang. Itu mata. Nah, ada juga mata itu menunjukkan misalkan kita memandang sesuatu, itu mata itu juga bisa meluluhkan seseorang, atau mata itu juga bisa kewibawaan seseorang dari mata itu. Atau juga kita tahu kan namanya kucing, tahu ya, ada yang namanya kucing telon. Orang Jawa lagi gitu ya. Misalkan ada meskipun hampir susah ada kucing lanang telon. Nih kucing telon wake. Kucing telon itu apa? Kucing apa? Kucing yang warnanya merah, putih, hitam. Itu kucing telon. Nah, kucing lanang sing telon iku kalau misalkan dia memandang tikus itu nggak bisa lari, langsung kelepek-kelepek. Ada juga yang lebih dari kucing gede, jenenge apa? Harimau. Macan, jangankan kok binatang yang lain, manusia saja kalau pendili kucing, di pendeli macan, apa bahasa Indonesianya apa di pendeli macan itu? Dipelototi sama harimau, ya dipandang sama harimau, maka orang itu langsung nggak bisa jalan. Coba di sini yang rumahnya hutan din ya, pernah nggak lihat macan din? Macan hitam itu macan kumbang namanya. Kumbang, kalau kumbang gak seberapa. Yang kumbang itu kan yang bisa lari ke atas toh. Iya. Enggak yang bisa naik ke pohon itu loh. Iya. Itu berbeda. Kalau di sini yang ada masih di Candi Dadi selatannya itu masih ada itu. Tapi kalau macan harimau belang-belang itu, yang tutul-tutul atau yang harimau Jawa atau harimau Sumatera, itu sudah memandang mangsa itu langsung nggak bisa bergerak. Itulah kenapa kemudian ada namanya ilmu
terapi, hipnoterapi. Nah, ilmu hipnoterapi sesungguhnya pada mata itu. Tapi sesungguhnya yang namanya seseorang itu punya kekuatan di mata atau tidak, aslinya bawaan. Jadi bawaan seseorang. Ono wong sing nek nyawang iku megene. Nyawang kene modene ngono iku. Kaya sapa ki Tuan Takur ngono lho. Pernah lihat film India ya? Loh, Tuan Takur nek kalau nyawang wong kan megene iki. Tuan Takur kan sadis kan itu kan. Nek nyawang mripate kan kaya neker lho. Itu kan megene ngono kuwi. Ada juga orang yang nyawang orang lain itu wongnya langsung apa namanya, langsung klepek-klepek. Neng kene nek contoh ban Bung Karno. Jadi Bung Karno itu nek nyawang wong wedok apapun meskipun lebih muda, si kingis-kingis langsung tertarik. Itu Bung Karno. Ini enggak nganu wadi itu, tapi bawaan. Itu tidak dicari. Tapi meskipun itu bawaan, itu bisa dilatih. Nah, enggak saya jajakan itu, karena itu berbahaya. Apalagi yang sudah punya istri ya Didi nonongi bahaya ini. Iya, karena Mas Joko jenenge tok lho. Jadi mata itu bisa, seseorang yang dipandang itu bisa bertekuk lutut. Itulah yang disebut sebagai ainul haibah. Jadi mata yang berwibawa. Mata yang berwibawa. Biasanya dimiliki oleh para ahli thariqat, para ahli apa namanya, sing iso melek bengi meskipun mripate iku abang tapi itu berwibawa. Makanya di beberapa tempat itu kalau ada seorang kiai santri nggak berani nengok begini, ya toh, itu berarti matanya itu memang haibah. Nah, salah satunya adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dalam beberapa hadis itu kenapa? Karena orang sahabat pada waktu itu nggak berani ngomong dengan Rasulullah itu begini, nggak berani memandang, ngomong ya sambil begini. Kayak sekarang ngomong dengan HP, kan nggak rewonge. Tapi kalau kita ngomong HP dengan orang yang kita segani, kadang-kadang kita seperti ketemu dengan orangnya. Ngomong dengan HP kok, tangannya ngene-ngene itu. Senesniku gak ya, senesniku tangannya gini-gini iki. Seperti ketemu dengan orangnya itu tanpa sadar. Jadi mata itu bisa saja orang menyembunyikan sesuatu. Bisa saja orang menyembunyikan cintanya. Tapi air mata yang keluar itu tidak bisa dibohongi. Jadi mata itu adalah 1000 makna dan tidak bisa berbohong mata itu. Terus stop. Makanya tes yang namanya tes kebohongan itu biasanya memang dari mata. Dari mata itu bisa dites dengan kebohongan. Nah, atau juga ahli sihir itu juga melalui mata. Jadi tadi yang saya katakan tadi itu, misalkan mata dengan mahabbah itu, dengan mata itu ada juga yang sihir. Jadi kalau yang nggak bawaan itu bisa sihir. Jadi orang ahli sihir yang dibantu oleh jin itu dari mata. Maka kalau sampai menghadapi orang-orang yang ahli sihir, itu jangan dipandang matanya. Sama juga yang bisa menyihir, kalau sampean itu ketemu dengan macan, ketemu dengan harimau di hutan,
Mungkin nggak kita ketemu harimau di hutan? Ya mungkin, sebenarnya sampai suatu saat tersesat. Kalau mau misalkan sampean semua ke tempatnya Mas Ali, di Ali. Ya, mau sampean enek macan li. Nah, nek pinggir macan, sampean nang tempatnya Mas Ali. Pun dhuwur. Jadi uruh macan ning nggon Ali yo enek, celeng yo enek, semua enek. Ya, semua enek. Guna Ali mulai macan tambah siji. Jadi medeni. Makanya di tempatnya Ali itu ada nggak orang yang berani menangkap macan li? Nggak berani. Kenapa? Belum menangkap saja sudah. Bahasa sini kepoyo-poyo. Kepoyo-poyo itu apa bahasa Maduranya Al? Apa man? Tahu kepoyo-poyo? Terkencing-kencing. Grejet. Grejet. Itu langsung takut. Takut terkencing-kencing. Ngompol. Terkencing-kencing. Grejet apa? Grejet. Grejet. Grejet nggak apa sama, tapi mananya berbeda. Grejet itu ya kepoyo-poyo tadi itu. Terkencing-kencing lari kan itu kan, mesti lari. Kalau bisa lari, kalau enggak ya apa li? Kalau biasa kalau ketemu macan nggak bisa lari apa sikapnya? Apa? Langsung diam Pak biasanya. Langsung diam. Nitek. Nitek itu apa? Ketemu apa langsung diam kan? Oh gitu. Jadi ketemu macan, ketemu celeng itu diam. Iya, karena takut kan nggak bisa lari. Ya, enggak maju berdiam. Terus masanya ikut lari. Enggak. Jadi kalau ketemu macan nanti Al pakai ijazah Al, nanti berdoa. Ya Allah, jangan engkau beri aku macan, apa makan itu, apa jangan engkau macan, jangan engkau makan kami gitu ya. Nanti makanya ikut mengamini, amin, aman. Sementara, karena ditanya, macan, alhamdulillah macan sudah ikut berdoa. Macan, enggak, saya berdoa mau makan kamu kok. Jadi doa macan mau makan itu ya. Makanya di Sumatera itu banyak orang meninggal mati karena diterkam oleh macan. Nah, seperti itu macan itu kenapa? Karena dan yang penting tidak melihat matanya macan. Kalau kita melihat mesti kalah. Ya kecuali kalau kita sudah punya ilmunya macan. Nah itu kita bisa nanti sebetulnya ada ilmunya, tapi nggak usah sekarang, nanti aja itu ya. Nanti setelah bed kelima ada ijazahnya nanti. Ada nanti. Kemarin kan sudah satu. Nanti kalau kelima ada ijazahnya. Nah, Bapak sekalian, maka seseorang itu kalau itu kebohongan, cinta atau tidak cinta itu bisa dilihat meskipun ucapannya include takfufa, ucapannya itu tidak, tapi mata itu tidak bisa dibohongi. Enggak, tapi mata mesti akan kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liqalbika in qultats tafik yahimi. Wa ma liqalbika apa iku kang ana ing ati sira ingkuta lamun ngucap sira istafik sadaro sira yahimi monggo malah ngedan. Ini lanjutannya dari tadi itu. Jadi kalau kita dicegah, karena kita sudah cinta, maka mata itu tetap nggak bisa dibohongi. Maka semakin lama kita mencegah, meredam untuk tidak, dulu kan ada itu, katakan tidak korupsi,
apa namanya? Katakan tidak. Katakan tidak. Tapi lama-lama itu ya melakukan. Mana sama nih ditawani apa misalkan. Oga. Tapi ditinggal tuan rumah langsung. Jadi tidak ternyata lama-lama jadi seperti itu. Jadi kalau hati ini diucapkan, hati itu mengatakan, wih sadaro. Ketika hati ini misalkan sampai sadar, hati kamu dikatakan sadar, tapi justru yahini malah ngedan. Jadi seseorang yang dicegah dan kemudian hatinya itu terus menerus orang disuruh untuk apa-apa, hatinya kon tenang, wis sabaro, itu malah jadi ngedan suwe-suwe. Artinya apa? Orang yang punya banyak masalah, yang kemudian masalah itu tidak terjawab, itu terus menerus menggumpal dalam hatinya, maka suatu saat ketika itu sudah menjadi kumpulan yang begitu banyak, akhirnya orang itu jadi gila sendirinya. Bahasa Pak Pur namanya pedot. Ya, pedot asulule podimule. Jadi banyak masalah dan kemudian selalu hatinya itu tidak tenang. Jadi cinta pun itu bisa menyebabkan seseorang itu edan. Ada masalah cinta, masalah hutang paham itu ya. Ini nek suwe-suwe kok di ngono negatif diselesaikan, akhirnya jadi pedot. Bahasa ngedan itu bahasa sekarang, asulule pedot. Ya, pedot. Kalau pedot maka seseorang itu sudah makosat kulubum, bahaya kalau hijaroh. Dengan istighfar itu yang paling banyak. Yang paling banyak adalah dengan istighfar. Nah, saudara semuanya, maka pedote hati itu apa toh? Hati itu adalah, kalau orang bilang hati itu apa? Hati itu nenenggon kewan apa? Rembelo hati gitu. Rembalan. Mutugo, ya mutugo. Hati itu mutugo. Tapi kalau hati di dalam konteks apa namanya, konteks spiritual, hati itu bukan di sini, bukan di perut bawah ini, tapi hati itu apa? Di sini. Dan hati itulah menyimpan segala sesuatu. Kalau komputer namanya apa Yoga? Motherboard. Ya toh? Ya Mas Tul ya, motherboard ya. Jadi kalau komputer itu, laptop itu kalau hilang motherboardnya, rusak motherboardnya, maka rusak semuanya. Maka ada hadis apa? Ala fil jasati mudghah. Ingat bahwa dalam tubuh kita ada segumpal darah, bahasanya. Fa in soluha jasatu kullu. Wa in fasadat jasatu kullu. Ala wahyal qalbu. Jadi kolb itu, hati itu ya segumpal darah
kalau kita membayangkan sekarang, mungkin kalau hadis itu sekarang mungkin dicontohkan ya seperti motherboard tadi itu. Ya, motherboardnya itulah yang menjadikan sebuah komputer itu bisa hidup, bisa dimasuki sistem, bukan sekedar sistem, dimasuki sistem, bisa juga dimasuki yang namanya virus. Ya, virus dalam komputer itu ya. Hati manusia juga sama. Hati manusia itu ya seperti motherboard tadi itu bisa dimasuki iman, bisa juga dimasuki kufur, bisa dimasuki nikmat, bisa dimasuki kufur nikmat, bisa dimasuki tauhid, bisa dimasuki kemusyrikan, bisa dimasuki kebaikan, bisa dimasuki fahsya wal mungkar, jelek dan mungkar. Itu hati manusia. Karena itu hati manusia itu adalah, kalau jasad manusia yang disebut sebagai apa namanya, sebagai indera manusia, panca indera itu bisa menangkap sesuatu yang bersifat material. Kita bisa melihat kalau ada barang yang kita lihat. Dari apa? Mata. Kita bisa mendengar sesuatu kalau kita bisa menangkap sesuatu, ada suara. Itu telinga berarti bisa berfungsi. Bibir itu bisa mengecap, bisa merekam sesuatu kalau kemasukan sesuatu. Nggak kemasukan sesuatu, bahasa orang kecut itu ya. Wayang ngerokok, gak ngerokok, kecut. Berarti gak kemasukan sesuatu. Kita bisa merasakan sate karena ada satenya. Kita bisa merasakan ada minuman kopi karena ada kopinya. Harus wujud. Kita bisa merasakan ada rasa karena ada wujud angin. Angin itu wujud. Jadi angin itu bukan tidak wujud, cuman tidak kelihatan. Tapi wujud angin, buktinya apa? Kita bisa merasakan, nah ini maser pena itu ya. Jadi kita bisa merasakan antara ada kipas angin dan tidak ada kipas angin, ada AC atau tidak ada AC. Makanya maklum mahasiswa bengok-bengok kuliah yang lantai biro panas itu ya. Kenapa? Karena tidak ada AC-nya. UKT murah njaluk AC. Yo gak iso to Mas itu ya. Makanya kalau ingin AC harus UKT harus naik. Saya nggak naik Pak, kenapa? Aku wis UKT 0 kok. Yang cah yatim loh. Jadi ini ya, tubuh kita menyerap itu semuanya. Makanya ada yang namanya disebut sebagai dalam bahasa Arab dalam Islam namanya hissiyah. Hissiyah, sesuatu yang bisa ditangkap oleh materi kita, hissi kita. Itu namanya hissiyah atau indrawi. Nah, ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera kita, tapi difahami oleh hati kita. Dan kita di hati ini bisa mendengar tidak ada suara yang wujud. Itulah yang disebut sebagai para nabi. Mereka menerima wahyu. Para nabi itu bisa mendengar. Ya, bisikan Allah bisa mendengar. Makanya dalam ilmu Al-Quran ada yang disebut sebagai namanya wahyu itu bermacam-macam. Ada yang berupa suara, ada. Itu paling mudah. Tapi ada juga yang berupa suara gentam, suara lonceng ada. Ada juga suara gerit-gerit juga ada. Macam-macam suara wahyu itu. Makanya seorang nabi itu diberi kecerdasan hati. Berbawaan dari lahir. Semua nabi
Semua nabi termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam Islam Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi ketika umur berapa ini? 40 tahun, tapi Nabi sudah punya potensi itu, sudah punya istiqomah namanya, punya potensi itu, yang disebut sebagai apa? Irhasul nubuwah. Irhasul nubuwah. Di Barzazi kan ada toh? Di Barzazi silakan baca Al-Barzazinya. Irhasul nubuwati, maka seorang rasul, seorang nabi itu sudah diberi potensi itu, istitoah itu, sehingga dia bisa menerima informasi yang tidak bisa diterima oleh orang biasa. Karena orang biasa melihat itu hanya melihat pada sesuatu yang fisik. Nah, Rasulullah tidak bisa melihat sesuatu yang tidak fisik. Jadi melihat malaikat Jibril itu ya nggak ada lihat selain Rasulullah. Ketika Rasulullah, malaikat Jibril membawa wahyu dari langit turun ke bumi, maka Rasulullah sudah siap melihat malaikat Jibril. Jadi namanya wahyu itu tidak melalui mimpi, maka harus melalui informasi secara langsung. Maka informasinya malaikat Jibril kepada wahyu yang Jibril kepada Rasulullah itu sangat valid. Kalau orang hanya melalui mimpi itu nggak valid. Kalau mimpi itu harus divalidasi melalui kenyataan. Nah, kalau Rasulullah enggak, karena sudah dasar dalam dirinya itu punya seperti itu. Nah, manusia bagaimana bisa melatih qalb ini? Bisa dilatih. Qalb itu bisa dilatih dengan baik. Dengan apa? Dengan misalkan tafakur. Dengan tafakur. Orang bilang tafakur itu otak. Enggak, otak itu sesungguhnya itu hanya semacam jembatan atau instrumen untuk memikirkan apa itu. Maka kalau informasi non fisik yang tidak tampak, kok dengan akalnya, maka akal itu bisa merekayasa. Dan seorang nabi tidak boleh ketika menerima wahyu menggunakan akal. Akal berfungsi sebagai apa? Hanya sebagai penjelas. Akal sebagai penjelas. Misalkan maksudnya apa tuh iki? Iki maksudnya apa? Misalkan ada wahyu dalam Ibnu Katsir nanti, wahyu yang kata-kata itu orang Arab gak ada yang tahu. Misalkan kata-kata badi'us samawat. Badi itu apa sih ya Rasul? Akhirnya Rasulullah dengan dengan akal yang diiringi dengan hatinya itu, dengan wahyunya itu menjelaskan bahwa badi itu adalah penciptaan yang tidak ada contohnya. Dalam filsafat namanya apa? Creatio ex nihilo. Kurung am. Dicatat am. Penuh gaya-gayanan. Badi itu menciptakan sesuatu tanpa contoh. Bilal amsal, tanpa contoh. Dan itu hanya Allah yang menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Manusia semua ada contohnya semuanya. Ya, semua ada contohnya. Nah, karena itu saudara semuanya, ini posisi wahyu itu dalam qalbu manusia. Maka qalbu ini harus dijaga betul oleh kita. Dan kita sebagai umat Rasulullah, umat Nabiullah Muhammad SAW, itu harus jaga. Karena qalbu inilah yang bisa menyambungkan antara kita dengan Nabi kita, dengan Rasulullah gitu loh. Kenapa? Karena Nabi secara fisik kan sudah nggak ada. Maka bisanya kita adalah dengan menggunakan qalbun kita. Lah, apa yang bisa kita lakukan? Karena Nabi sudah nggak ada,
Apa yang bisa dicontohkan dari Nabi? Yaitu namanya kana khuluquhu. Tafsir ini. Kana khuluquhu Quran. Bahwa akhlaknya Rasulullah, perilaku Rasulullah adalah Al-Quran. Maka mau tidak mau kita harus bisa membaca Al-Quran, maca Quran. Sak maknane makanya disebut sebagai tombok hati. Jadi hati kita pertama kali kita bisa menyambungkan kepada Rasulullah yaitu maca Quran sak maknane. Gitu loh. Jadi hati itu diumpamakan seperti jam berapa lagi? Jam 8 lebih. Wah, berarti wis sak jam iki. Lebih. Tambah malih awakmu. Melo pisan njaluk nambah ngono lho. Sing mesti dhisik kan pan demi oleh nambah pan. Iki sabet iki ya, sabet terus teko kono. Jadi hati itulah yang menyebabkan seseorang itu bersih atau tidak bersih tergantung manusianya. Jadi hati itu diumpamakan seperti kaca benggala. Apa kaca itu loh, kaca pengilon itu loh. Kaca pengilon. Bahasa Indonesianya apa kaca pengilon itu? Cermin ya, seperti cermin. Cermin itu bisa kita bercermin dan persis dengan wujudnya ketika cermin itu tidak ada nodanya. Maka hati itu, ketika hati itu bersih, maka kita bisa bercermin pada hati itu. Jadi kita nyawang wong itu ya, yang pinter-pinter para kiai ngono kae. Kan kita nyawang tau adem. Tapi nek nyawang sampean-sampean ngene iki, wis senep kabeh itu lho. Mergane apa disenep itu? Sebab kacanya itu sudah banyak noda. Satu noda, satu dosa itu satu nuktoh atau satu noda. Satu dosa lagi itu satu noda. Karena itu dosa itu bisa mengeraskan hati kita. Kalau itu kemudian kacanya itu penuh dengan noda, kira-kira nek awake dhewe ngoco, iku wong ganteng dadi apa? Malam ganteng. Ya dadi genderuwo, dadi ketekno lho. Apa dadi lutung gitu ya. Karena hitam semuanya. Maka kalau orang kita nyawang wong sing penuh dengan dosa, bisa bagus gak penak belas. Wis to gak penak belas. Guyu sang guyu ya ngenyek itu ya. Lah iya. Wis to sembarang kalir ngono kuwi. Karena itu inti utama manusia itu adalah pada qalbun manusia. Maka kita harus hati-hati. Wah, Pak, kan jarene nek nyawang bokonge cawe itu kan dosa cilik. Tapi ingat, dosa kecil itu noda. Satu noda, nyawang neh, noda neh. Nyawang neh, noda neh. Dan sampai nyawang sing pakai wong wedok sing nemburi ngono kae, berapa noda yang kau sematkan di hati saudara? Bernoda-noda wakeh. Nah itu noda-noda itu menebalkan hati. Maka seseorang kalau sudah banyak noda, itu hati ini sumpek, uripe ya wangel. Sembarang kalir itu wangel. Golek ngelamar pekerjaan, loker. Bisa sekarang kan loker ya, lowongan kerja. Ya wangel ngono kuwi. Nyawang wedok mencintai perempuan 5 ditolak ping 6. Bukan ya soro ngono kuwi. Ayo hanya mencintai 5 orang saja ditolak kak ping mergane apa? Durung ngomong wis ditolak. Maka hati bersih itu banyak yang mencintai. Nek wong enek kok agak senyenengi berarti hatinya
bersih. Tapi nek gak sing mencintai, itu berarti hatinya penuh dengan noda. Dengan apa kita menghilangkan noda? Bisa nggak noda itu? Dengan soklin. Itu kalau kaca biasa, tapi kalau hati nggak bisa. Dengan apa? Dengan banyak tafakur, dengan banyak istighfar, kemudian banyak beramal soleh, amal soleh. Karena itu tombol ati yang nomor loro. Ayo lali. Mau cokor manane wong soleh di kumpuli ben apa? Ben tambah soleh. Apa lima dia apa? Tombol ati iku 5 rane semelat wengi. Lah, sholat wengi itu mananya apa? Kita tobat. Sholat tobat. Itu sholat malam itu ya. Sholat malam itu sholat kita bertobat kepada Allah. Berarti banyak istighfar. Jadi astagfirullahaladzim. Semua seperti itu. Mas Gofur misalkan saya nyekel apa komputer lebone angka kok salah titik ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Nambah 0 sisi ya. Alhamdulillah kundulmu kuwi. Jadi apa titik astagfirullahaladzim. Meskipun tidak diucapkan, tapi dalam hati kita sadar bahwa kita salah. Maka saya itu menghormati orang yang salah daripada orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang salah yang sadar akan kesalahannya. Ojo sampai kemudian dielingne nek atine wis apa jenenge wis kandel sudah tebal kok dielingne makla jenenge yahimi dielingne tambah dadi gendeng rungono pan kupinge pan ya bapakmu berarti ngono kuwi apa pan bapakmu kok sholat wengi pan tahu sholat moga bapakmu niku tondo-tondone ngono kuwi pan berarti wong kok angel kerja angel nyapo-nyapo iku atine gak tenang maka harus mutmainnah ya hanya yang mutmainnah ala apa namanya inna apa sing zikir iku lho ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa zikir pada Allah itu terutama zikir pada malam hari pada pagi hari jam 3 itu adalah tatmainnul qulub, menenangkan hati. Jadi wong nek atine tenang sembarang kalir itu pena. Tapi nek atine enggak tenang ujian skripsi diseneni terus karo dosane bimbingan dicoret-coret terus apa jenenge iki ngetik-ngetik salah-salah terus baru ngono skripsi baru ujian ilang ngono lho arep validasi ning BAK gak iso makane iku jenenge atine atos karena itu wong sing mahasiswa kuwi lebih baik nek bengi enggak apa-apa silakan dugem enggak apa-apa tapi berdugem sholat tobat ya tobat toh tapi aku juga gak terus ngoleh nek dugem ya astagfirullahaladzim utawa nek brombong ngopi sampai wengi sapa kuwi wong teko ya seneng ngopi kuwi apa maneh sing seneng ngopi cepat itu loh karo kopi apa kopi pangku kuwi akeh-akehan tobat iku mergane kopine menghitamkan awake panggune menghitamkan atine wes kata-kata hari ini jadi kopinya menghitamkan badannya panggunya menghitamkan hatinya wes kata-kata hari ini wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Wis pangga gawe iso loro iki. Wis muga-muga berkah. Muga-muga hati kita bisa mencintai Allah dengan baik. Bin